Di mata orang lain, ini hanyalah sekotak susu. Tapi di matanya inilah kunci untuk kabur. Ia mengupasnya, mengeluarkan bagian film tipis, dan mengeluarkan film tipis ini lalu dibersihkan. Saat akan keluar, diam-diam menempelkannya di kunci rahasia sel. Jadi pada saat penjaga menekan kode tersebut, jarinya ikut menekan 4 tombol itu. Sekali lagi ia melambaikan film itu. Dia mendapat 4 angka. Jadi, mungkin ada 24 kunci kombinasi. Selanjutnya adalah mencoba kata sandi. Tapi bagaimana cara menyentuh kunci ini? Dia meremas kertas toilet menjadi bola-bola kecil. Kemudian meremas pasta giginya. Sama seperti itu dia membuat banyak hal. Kemudian menggunakan kertas kado. Terus meremas dan mengencangkannya. Sebuah bola bundar besar direkatkan. Saat penjaga membantunya melepas borgol, dia segera memasukkannya ke lubang di jendela kecil. Begitupun jika sipir mengunci jendela kecil itu, masih mungkin untuk dibuka. Dari jendela kecil, ia mengulurkan tangannya dan mencoba kata sandi. Paling banyak adalah 24 kali, dia bisa melakukannya dengan benar dan cepat. Untuk mencegah kamera menangkapnya, pertama-tama, dia harus tahu apa yang dilakukan para penjaga. Jadi dia mendengarkan suara di luar setiap saat. Melalui suara, saat pintu dibuka dan ditutup, dia tahu. Para penjaga setiap hari setelah membawanya ke sel, akan keluar untuk mengobrol dan merokok bersama. Jadi ada waktu 1 menit setiap hari. Tidak ada kamera pengawas. Ini adalah celah yang dia cari. Tetapi ketika dia keluar dari penjara dan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jangan meremehkan Ray Breslin. Dia tahu itu untuk melarikan diri dari penjara dengan sukses. Akan ada 3 faktor. Struktur denah penjara, dan di luar harus ada yang membantunya. Dia sudah tahu aturannya. Untuk tata letaknya, dia sudah memahaminya. Begitu dia keluar penjara, dia pergi kemana-mana untuk mengamatinya. Penjara yang ketat ini, ada kelemahan, yaitu stasiun pemadam kebakaran di sebelah penjara. Hanya ada satu masalah, hanya ruangan hitam kecil itu yang ada di dekatnya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Memukul orang jahat sampai terluka. Para narapidana dipenjarakan di sebuah ruangan hitam kecil. Itu sebabnya ketika dia mencoba kodenya, dia meninggalkan ruangan hitam itu. Menemukan ventilasi ke stasiun pemadam kebakaran. Dia memanjatnya. Ketika para penjaga melalaikan tugasnya, dia naik dari sisi ini ke atas pipa ventilasi. Mendatangi stasiun pemadam kebakaran. Dengan cepat mengganti bajunya dengan baju pemadam kebakaran yang tidak terpakai di sini. Sekarang harus ada faktor ketiga. Cadangan. Ia sudah membuat janji dengan rekan satu tim dari luar. Pada titik ini sebuah mobil kecil akan meledak. Ada kebakaran, maka truk pemadam kebakaran akan diberangkatkan. Dia segera bersembunyi di bawah mobil pemadam kebakaran. Ia pergi dengan mobil ke tempat kebakaran terjadi. Muncul dari bawah mobil. Ketika setiap orang sibuk, tidak ada yang memperhatikannya. Masuk ke mobil rekan satu timnya. Ia berhasil kabur. Benar. Dia bukan seorang kriminal, tapi seorang ahli melarikan diri dari penjara. Dipekerjakan oleh Biro Penjara Federal untuk menguji secara nasional tingkat keamanan setiap penjara. Metode pengujiannya adalah menggunakan identitas palsunya untuk masuk penjara, kemudian mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar. Dalam 7 tahun dia memeriksa keamanan di 15 penjara. Tidak ada tempat yang bisa menahannya.